Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeri Aldi. Saya di sini mempresentasikan materi data flow diagram dan UML dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang, yang pertama, pengertian data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual baik secara komputerisasi. Sini ada simbol data flow diagram. Ini simbol yang persegi panjang ya. Keterangan fungsinya itu yang pertama external entity atau entitas luar. Simbol ini menunjukkan orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada tanda panah yang berlawan arah. Itu data flow yang pertama data flow diberi simbol panah. Simbol ini menunjukkan satu data tunggal atau kumpulan logis. Suatu data selalu diawali atau diakhiri pada suatu proses. Yang ketiga ada lingkaran. Itu proses adalah aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik. Bisa berupa manual maupun terkomputerisasi. Ketiga ada garis dua yang nama data store atau data store adalah kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mulai disimpan dalam data store. Masih ada manfaat dari data flow diagram. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Di sini ada fungsi data flow diagram. Yang pertama, ada DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang kedua, alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Yang ketiga ada alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran, analisa maupun rancangan sistem. Yang selanjutnya ada materi UML atau Unified Modeling Language. Pengertian UML, Unified Modeling Language atau UML adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini, UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Sini ada langkah-langkah penggunaan UML. Yang pertama, membuat daftar bisnis proses dari level paling atas untuk mendefinisikan aktivitas yang mungkin muncul. Kedua, memetakan use case untuk setiap bisnis proses yang telah disusun. Ketiga, membuat deployment secara umum atau kasar. Keempat, mendefinisikan requirement lain non-fungsional. Kelima, ada mendefinisikan objek-objek level atas, package maupun domain. Selanjutnya, membuat sequence diagram atau collaboration diagram pada masing-masing aktivitas. Yang keenam, ada membuat rancangan user interface. Ketujuh adalah membuat kelas diagram dari model yang telah tersedia. Yang kedelapan, membuat komponen diagram dari hasil kelas diagram yang telah dibuat. Yang kesembilan, merinci deployment diagram yang telah dibuat. Yang kesepuluh, membangun sistem. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan, di antaranya pendekatan use case dan pendekatan komponen. Sini ada diagram UML. UML menyediakan 10 macam diagram kepada memodelkan aplikasi berorientasi objek, yaitu use case diagram kepada memodelkan rondeng bidang usaha. Yang kedua ada konseptual diagram kepada memodelkan konsep yang benar-benar di dalam aplikasi. Ketiga ada sequence diagram, yaitu memodelkan pengiriman pesan atau message antara objek. Keempat, collaboration diagram, memodelkan interaksi antar objek. Yang kelima ada state diagram yang memodelkan perilaku objek di dalam sistem. Yang keenam ada activity diagram yang memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Ketujuh adalah class diagram yang memodelkan struktur kelas. Kedelapan, objek diagram yang memodelkan struktur objek. Yang kesembilan, komponen diagram yang memodelkan komponen objek. Kedua ada deployment diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Sini ada manfaat dari UML. Yang pertama, memudahkan programmer untuk menciptakan sistem yang hendak dirancang.
Yang kedua, UML dapat memudahkan programmer guna dapat memahami flow atau alur sebuah sistem. Yang ketiga, dengan adanya UML, programmer dapat semakin gampang untuk memahami perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang hendak dibuat. Fungsi UML pertama dapat memberikan bahasa pemilihan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap untuk digunakan. Mengingat UML ini merupakan bahasa model visual yang ekspresif sehingga user mudah mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Keempat ada sebagai blueprint. Yang kelima dapat memudahkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, bukan hanya perangkat lunak, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Tujuh, memahami struktur dan berlaku sebuah sistem. Baik, terima kasih presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.